Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ki Agus Muhammad Rian dengan NIM 2310282 Universitas Pendidikan Indonesia dari Prodi Pendidikan Ilmu Komputer kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 10 soal percabangan yang terdiri dari 2 soal dasar, 3 soal menengah, dan 5 soal mahir. Langsung saja ke soal dasar yang pertama, yaitu menentukan suatu bilangan yang diinput. Bilangan tersebut bilangan ganjil atau bilangan genap. Di sini kode yang digunakan adalah eh, tipe datanya menggunakan integer karena tidak tidak akan menggunakan bilangan yang terlalu besar atau ada komanya. Ya, eh, kemudian variabel yang digunakan adalah x untuk eh, inputannya. Kemudian printf masukkan bilangan, maka outputnya akan keluar masukkan bilangan. Kemudian scanf, nanti user akan diminta memasukkan input dan input tersebut dimasukkan kepada variabel x. Kemudian di sini if x mod 2 sama dengan 0. Jadi jika jika x x inputan yang dimasukkan oleh usernya, jika di hasil bagi dengan duanya sama dengan 0, maka akan keluar output bilangan genap. Jika tidak hasil dibagi dengan duanya tidak sama dengan 0, maka bilangan adalah ganjil. Misalkan contoh x sama dengan 10. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5 dan sisanya adalah 0. Karena tidak ada sisa. Maka akan keluar output bilangan genap. Kemudian jika kita contoh memasukkan angka 12, 11 11 11 11 dibagi 2 kan, kalau misalkan di dalam pembagian 11 dibagi 2 adalah 5 dan sisanya adalah 1. Jadi masuknya ke else, ke yang sini bukan yang ini. Jadi akan outputnya adalah bilangan ganjil. Dicoba ya. Masukkan bilangan. Masukkan 10. Harusnya bilangan genap. Kemudian jika kita masukkan 11, harusnya bilangan ganjil. Tuh. Selanjutnya ke nomor 2, menentukan nama bulan berdasarkan nomor. Misal jika di input 1, maka outputnya Januari. Kodenya eh, menggunakan tipe data integer dan variabel yang digunakan angka. Printf masukkan angka, jadi akan keluar output masukkan angka. Kemudian scanf, maka jadi akan ada yang kedip-kedip dan user harus menginput angka, harus menginput variabel harus menginput datanya atau ya inputannya berupa angka dalam kasus ini. Kemudian jika misalkan yang digunakan di sini adalah switch. Jadi switch itu jika misalkan kondisinya tidak
ada di kondisi yang pertama ini, case satu ini, maka dia akan ke bawah terus, ke bawah terus. Misalkan di dua juga masih belum, akan ke tiga ke nomor tiga. Dan jika misalkan di nomor tiga sudah benar, maka dia akan break dan keluar dari switch-nya dan akan selesai. Misalkan kita akan masukkan tiga yang seharusnya akan keluar Maret, ya benar Maret, karena kita input angka tiga, eh, tiga kan bukan satu, jadi berurutan akan dijalankan berurutan. Kemudian kedua, tiga bukan sama dengan dua juga, jadi turun lagi ke bawah. Kemudian tiga ya sama dengan tiga, berarti akan printf Maret, akan mengeluarkan output Maret. Kemudian karena ada break, karena sudah benar berarti akan break dan akan keluar dari ininya, keluar dari switchnya. Ya jadi gitu. Kemudian ke soal menengah nomor satu, menentukan bilangan terbesar ke yang terkecil sesuai dengan inputan user. Bilangan terbesar ke yang terkecil. Jadi integernya, integernya, tipe data yang digunakan tetap integer. Variabel yang digunakan jadi ada tiga karena akan memasukkan tiga bilangan A, B, dan C. Printf masukkan bilangan pertama, akan keluar outputnya masukkan bilangan pertama, kemudian scanf akan ke div dan dia masukkan ke variabel A. Kemudian bilangan kedua akan keluar masukkan bilangan kedua, scanf, dan akan dimasukkan ke tipe data variabel B. Dan selanjutnya sampai bilangan ketiga. Eh, setelah dimasukkan data, ini menggunakan nested if ya. Jadi di sini nested if itu adalah if yang bersarang. Jadi if jika, jika A-nya lebih besar dari B dan A-nya lebih besar dari C dan B lebih besar dari C, maka akan keluar output persen D persen D persen D, yang berarti akan keluar tiga bilangan, yaitu A, B, dan C sesuai urutan yang dari sini. Eh, Kemudian ya sama saja seperti ke bawahnya kondisi-kondisi yang lainnya. Seperti yang ini misalkan ini sama, A-nya lebih besar dari B, A-nya lebih besar dari C, namun C-nya lebih besar dari B. Maka out, outputnya akan A, C, B. Kemudian yang B, kemudian selanjutnya jika bukan bukan ini, kemudian yang ini, yang di line 16. Berarti jika B-nya lebih besar dari A, B-nya dan B-nya lebih besar dari C, dan A-nya lebih besar dari C, maka outputnya adalah B, A, C. Dan selanjutnya ke bawah ya. Kita coba misalkan 7, 8, dan 3. Harusnya akan menjadi, ini bilang apa? Terbesar ke yang terkecil ya. Berarti akan 8, 7, 3. Ya. Soal selanjutnya nomor 3, menentukan, ini menengah nomor 2 ya. Menginput dua bilangan dan menentukan apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Dan menggunakan variabel integer, tipe data integer,
dan variabel yang digunakan A dan B. Karena digunakan dalam scanf A dan scanf B. Ya, printf masukkan bilangan pertama akan ada output masukkan bilangan pertama dan scanf kemudian akan berkedip kursornya dan dimasukkan ke variabel A. Kemudian masukkan bilangan kedua akan output print output masukkan bilangan kedua dan scanf dan akan berkedip kursor akan berkedip dan dimasukkan ke variabel B. Kemudian masuk ke if A-nya lebih besar dari B, A lebih besar dari B, maka outputnya adalah A lebih besar dari B. Jika A tidak besar lebih A tidak lebih besar dari B, kemudian akan ke kondisi yang di bawahnya, yaitu B lebih besar dari A. A lebih besar dari A lebih kecil dari B karena B-nya lebih kecil dari A. Sama itu. Nah, itu berarti lebih kecil dari satu kondisi yaitu A-nya sama dengan B. Jadi A tidak perlu dipertanyakan bukan. Jadi outputnya adalah A sama dengan B. Seperti itu. Kemudian menengah nomor 3 menentukan 3 huruf yang diinput adalah huruf vokal atau konsonan. Hmm, di sini sedikit berbeda karena yang digunakan adalah tipe data cara karena yang akan kita input itu adalah sebuah huruf bukan sebuah angka. Jadi menggunakan variabel char. Tipe data char. Kemudian printf masukkan huruf dan scanf persenja. Jadi eh, kursornya akan berkedip dan kita bisa memasukkan 3 huruf ke samping secara langsung. Dan di 3 huruf tersebut dimasukkan ke variabel H1, H2, H3 yang maksudnya huruf ke-1, huruf kedua, dan huruf ketiga. Kemudian eh, if jika huruf pertamanya yang dimasukkan adalah A atau I atau U atau E atau O, maka akan muncul output vokal strip. Jika tidak berarti selain A, I, U, E, O akan jika huruf pertama yang dimasukkan selain A, I, U, E, O yang akan keluar adalah konsonan strip. Kemudian masuk ke huruf kedua. Misalkan huruf keduanya sama ya, jika A huruf keduanya A atau I atau U atau E atau O maka akan output vokal strip. Jika bukan maka akan konsonan. Berarti huruf H2-nya selain A, I, U, E, O akan outputnya adalah konsonan strip. Huruf ketiga juga sama seperti itu. Huruf pertama huruf kedua. Coba dijalankan misalkan huruf A, L, dan P. Jadi seharusnya A ini adalah vokal, L ini konsonan, P jadi konsonan. Vokal, konsonan, konsonan. Nah, selanjutnya nomor mahir menentukan indeks nilai. Menentukan indeks nilai mahir 1.
Hmm, nah, di sini yang digunakan adalah variable data float karena eh, ada komen karena sebenarnya bisa juga sih pakai integer ya. Karena yang kita masukkan sebenarnya akan angka bilangan bulat juga. Di printf masukkan nilai kehadiran. Akan muncul masukkan nilai kehadiran dan scanf akan berkedip dan akan dimasukkan ke variabel khd yaitu kehadiran. Kemudian masukkan nilai UTS, scanf dan dimasukkan ke variabel UTS. Kemudian output masukkan UAS, masukkan nilai UAS, masukkan nilai UAS, scanf dan dimasukkan ke nilai UAS. Printf masukkan nilai tugas dan dimasukkan ke variabel tugas. Ini seharusnya berarti diubah jadi bahkan adalah variabel integer. Dan A adalah nilai akhir ya, jadi nilai akhir ini. Nilai akhir itu sebenarnya 0,25. Kan bobot kehadiran ini itu 0,25. Kehadiran 25%, kita 25%, luas 20%, dan tugas 20%. Jadi ya gunakan rumus seperti ini 0,25 kali satu ditambah 0,25 kali satu ditambah 0,25 kali satu ditambah 0,25 kali satu. Jadi misalkan kita masukkan misalkan dari nilai 100 ya, berarti kan dari nilai 90 berarti misalkan 25% ya, 25% dari 90 berarti 22,5. Akan ya, masukkan 90 juga. Semua jelas 90. 90. Ini juga 90. 90. Jadi terus kan ini 25% dari 90, 22,5. Kemudian ditambah 22,5 lagi kan UTS juga sama 0,25 itu 22,5 tambah 30% dari 90 itu 27 tambah 27 ditambah 20% dari tugas itu 18. Setelah itu jika ditambah semua maka seharusnya hasilnya adalah 22,5 ditambah 22,5 berarti 45 ya, ditambah 27, 72 ditambah 18 jadi 90. Berarti 90 lagi. Berarti seharusnya yang keluarnya adalah eh, masuknya ke sini karena 90 itu sama lebih lebih kecil atau sama dengan, nah masuknya ke ini harus ini seharusnya lebih besar sama dengan, dan harusnya sama dengan 90 ini masuknya ke kondisi yang pertama ini. Jadi harusnya A.
Oh, udah benar. 90, 90, 90. Ah, berarti kalau misalnya kita masukkan 80, 80, seharusnya masuk ke B. Aduh, salah. Ya, B. Kemudian selanjutnya jika tambah-tambah semuanya hasilnya seberapa, akan masuk ke sesuai kondisinya. Kemudian ke akhir nomor 2, menentukan harga belanjaan yang mendapat diskon 10% jika berbelanja lebih dari 50.000 dan 30% jika lebih dari 100.000. Jadi, hmm, ini juga sebenarnya bisa ya pakai integer. Boleh. uh, Tipe data yang digunakan float, kemudian masukkan harga belanja satu, berarti akan keluar output masukkan harga belanja satu, scan F, maka akan berkedip, dan setelah inputannya akan dimasukkan ke variabel data HB1, harga belanja satu, dan masukkan harga belanja 2, scan F, akan dimasukkan ke inputannya akan dimasukkan ke harga belanja 2. Kemudian total belanja itu kan sama dengan harga belanja satu ditambah harga belanja 2. Nah, kemudian jika totalnya ini lebih lebih besar dari 50.000, maka diskon kan tadi sesuai soal, jika akan yang akan mendapat diskon 10% jika berbelanja lebih dari 50.000. Berarti diskon 10% itu sama dengan 0,1 ya. Jadi diskon itu kan potongan harga, berarti potongan harganya adalah 0,1 dikali totalnya. Ya, dikali totalnya. Berarti harga setelah diskon itu adalah harga set diskonnya setelah diskon. Jadi setelah diskon itu sama dengan total harga belanja satu tambah harga totalnya ya tadi, kemudian dikurangi harga diskonnya atau harga potongan harganya. Kemudian printf Anda mendapatkan diskon 10%. Anda mendapatkan potongan harga persen F, diskon, berarti akan keluar outputan diskon ini, mulai dari diskon. Kemudian jumlah yang harus Anda bayar adalah set, set diskon. Berarti ini yang setelah diskon, ini harga setelah diskon. Dan jika kondisinya lebih dari 50.000, akan masuk ke sini. Dan jika lebih dari 100.000, akan masuk ke yang diskon sesuai soal adalah dapat diskon 30% jika lebih dari 100.000. Jadi dia sama seperti tadi, cuman ini diskonnya jadi 0,3 ya, karena 30%. Kemudian jika tidak lebih dari 50.000, berarti kan tidak ada diskon, berarti not else. Jadi selain lebih dari 50.000, lebih dari 100.000, berarti kurang dari 50.000, maka langsung aja keluar totalnya karena tidak dapat diskon. Yang pertama, misalkan yang tidak dapat diskon ya, jadi di bawah 50.000, jadi 20.000 ditambah 20.000, berarti langsung 40.000 ya. Hmm. Lebih dari 50.000, misalkan 26.000 tambah 26.000, jadi harusnya kan 52. Kemudian 52 itu diskon 50%, berarti diskon 10%, berarti dapat potongan harga 5.200. Ya kan, dapat potongan harga 5.200. Jadi si 26,26 itu 52 dikurang
32.000 dikurang 5.200, ya ini 46.800. Kalau misalkan lebih dari 100.000, berarti misalkan 60.000 tambah 60.000. Jadi seharusnya kan 120, berarti dapat diskon 30% dari 120.000 itu, 30% dari 120.000, 36.000. Jadi 120.000 dikurang 36.000. Jadi 84.000 harga total yang harus dibayar. Oh, oh diskonnya iya diskon. Oh diskon 10% juga ya. Oh, yang harus dikasih batas dan ini masuk ke tutup. Mbak, sekarang itu ini baru benar diskon 30% ya dari 120%, 30% dari 120.000 36.000, berarti 120.000 dikurang 36.000 84.000 ya gitu. Selanjutnya adalah membuat menu untuk menghitung luas dan keliling persegi. Jadi membuat menu yang digunakan tetap integer ya, karena hanya memasukkan pilihan satu atau dua. Kemudian printf masuk, printf menu utama, jadi akan keluar tulisan strip 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 menu utama. Printf slash n berarti akan turun ke bawah atau sama kayak enter gitu, jadi akan turun ke bawah. Jadi kemudian satu luas persegi, itu selanjutnya dua keliling persegi, tiga exit. Kemudian printf masukkan pilihan anda, scanf dan persen, jadi dimasukkan inputannya ke variabel pilihan ya. Begitu jika pilihannya itu sama dengan satu, kan satu sama dengan luas persegi, jadi menentukan luas persegi. Kemudian kita akan disuruh memasukkan sisinya, scan f, dan dimasukkan ke variabel s sebagai perwakilan sisi. Kemudian rumus yang digunakan jika masuk ke pilihan satu sama dengan luas sama dengan sisi kali sisi print, maka akan print outputnya adalah luas segitiga sama dengan persen D luas, berarti hasil dari sisi kali sisi ini ya ini. Kemudian jika pilihannya adalah dua, jadi printf-nya adalah menentukan keliling persegi. So ini dua keliling persegi. Kemudian printf masukkan sisi, jadi akan diminta memasukkan sisi, scanf persen D dan dimasukkan ke variabel s. Kemudian rumus yang digunakan adalah rumus keliling persegi sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Berarti sama dengan sisi kali 4 ya, kalau sisinya ada 4. Terus printf luas persegi panjang sama dengan persen D, koma call, berarti yang akan digunakan di persen D ini adalah hasil dari call, yaitu keliling dan sisi kali 4. Coba misalkan satu, kalau kita memasukkan sisinya 3, berarti akan keluar 3 kali 3 itu 9 luasnya. So, berarti coba yang kedua keliling
Kalau kita masukin 5 berarti akan 5 kali 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 atau 5 kali 4. Jadi kelilingnya sama dengan 20. Oh, ini belum diganti. Versi keliling. Kita memasukkan 5. Versi 20. Keliling persegi panjang sama dengan 20. Kemudian jika memasukkan angka 3 akan langsung keluar dari program karena tidak ada pilihan. Langsung. Selanjutnya nomor 4 menentukan lama bekerja seorang karyawan. Jadi hmm, menentukan lama kerja seorang karyawan, tipe data yang digunakan integer karena hanya memasukkan bulat gitu. Jadi jamnya masuk jam 1, jam 7, jam 2, jam 3, jam 4 gitu aja. Di printf jam masuk akan keluar jam masuk titik 2 scanf akan diminta memasukkan input dan dimasukkan ke variabel masuk. Kemudian printf jam keluar scanf akan berarti akan berkedip dan dimasukkan ke variabel data keluar. Terus selanjutnya eh, jika keluarnya lebih kecil atau sama dengan masuk, maka langsung saja jadi kalau misalkan keluarnya lebih besar dari masuk ya, misalkan gimana ya? Misalkan keluarnya lebih besar, jadi kan masuknya lebih kecil, jadi 12. Jadi langsung aja dikurang 7 karena bisa kan ya. Karena yang digunakan di sini format jamnya itu format bukan yang 24 jam gitu. Jadi kan ini bisa langsung dikurang jadi sama dengan 5. Sedangkan kan kalau kita yang kita masukkan adalah misalkan keluar jam keluar jam 7, masuk jam 7 keluar jam masuk jam 7 keluar jam misalkan keluar jam 10, karena itu nggak bisa ya itu tepat yang 3 jam. Jadi kalau masuk keluar lebih ya dari masuk jadi itu kondisi alfi, jadi 12 si yang lebih kecil itu dibantu dengan angka 12 dulu. Jadi misalkan jadi 12 misalkan kita memasukin tadi 7 7 berarti 12 dikurang 7 sampai kemudian 12 7-nya itu ditambah misalkan tadi keluar jam 10, jadi kalau sekarang bisa kan sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 15. Bentar, 12 dikurang masuk. Oh iya salah maksudnya. Harusnya ini lebih kecil ya. Jadi misalkan kita masukannya keluarnya jam 2. Jadi ini 2 juga. 7 jam. Coba dulu ya. Misalkan masuk jam 7. Ini 10. Berarti ini masuknya ke kondisi yang pertama karena si keluarnya lebih besar daripada masuk. Berarti ini bisa langsung 3. Kalau yang ini misalkan keluar, masuk jam 10.
keluarnya jam 2. Jadi kan yang harus pakai 12 min itu dulu. Jadi ini harusnya 4. Dia menentukan biaya parkir di mana jam pertama biayanya 2.000 dan jam-jam berikutnya 500 per jam. Jadi eh, yang digunakan tetap integer. Sama seperti tadi sebenarnya mirip-mirip banget tuh. Ya, cuman beda di karena di sini ada biayanya gitu. Jadi printf jam masuk berarti akan output jam masuk, scanf akan berkedip dan dimasuknya yang dari inputannya dimasukkan ke variabel data masuk dan jam keluar akan output jam keluar, terus scanf dan dimasuk dan inputannya dimasukkan ke variabel keluar. Kemudian jika sama seperti tadi, jika lebih keluarnya itu lebih besar dari masuknya, ini mas sebenarnya logika aja kalau misalkan supaya gak minus gitu. Jadi pakai rumus ini sama kayak tadi penjelasannya. Nah kemudian di sini jika lamanya itu lebih dari 2 kan berarti kalau misalkan lamanya lebih dari 2 berarti per jamnya itu nambah 500 kan ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya lamanya kurang dari kurang dari 2 atau sama dengan 2 ya langsung ke else ini masuknya. Kalau misalkan lebih dari 2 berarti masuknya ke sini. Kenapa harus pakai rumus ini? Karena kan berarti biayanya sama dengan 2.000 ya. Berarti 2.000 itu kan misalkan misalkan ini 4 jam gitu ya. Berarti 4 jam itu 2.000 di jam pertama, di 1 jam pertamanya 2.000. Berarti di sisa jamnya itu seharusnya nambah nambah 500, nambah 500 berarti seharusnya 3.500. Berarti kan ini lamanya itu berarti 4 ya. Berarti 4-nya itu akan dikurang 2. Kenapa harus dikurang 2? Karena hmm, karena ya segini 2 dikali ini 2.000 ditambah lamanya kan tadi 4 berarti 4 kurang 2 kurang 2 dikali 500. Ini harusnya ada kurung sini. Kurang awal gitu. Kenapa harus dikurang 2? Karena lamanya itu kan udah gimana ya, lebih dari 2. Udah lebih dari sejam berarti kan udah beda biayanya. Tadi kan biayanya 500. Kurang 2 itu karena 4 misalkan 4 jam berarti kan sebenarnya enggak sih. Oh, berarti oh iya, tadi ternyata ada salah penulisan rumus ya. Karena seharusnya kan kalau misalkan di jam pertamanya 2.000 kemudian di jam selanjutnya cuma 500 berarti kan seharusnya ketika lamanya itu lebih dari 1 bukan lebih dari 2 ya, harusnya tadi salah. Kenapa dikurang 1? Ya karena kan jam pertamanya nggak kehitung jadi harus dikurang 1. Jadi misalkan 4 jam 4 4 4
dikurang satu. Kenapa dikurang satu? Karena si kurang satu ini kan udah dimasukin harganya beda ya karena 2000. Jadi tiga yang dihitung itu cuma 3 jam, 3 jamnya. Kemudian dikali 500, 1500. Jadi kita tambahnya kali ini berarti 2000. 2000 ditambah berarti kurang satu. Situ dikali 500 ya berarti sama dengan 2000 ditambah ditambah 3 kali ini 1500 sama dengan 3500. Jadi kalau misalkan yang selisihnya 4 jam itu harusnya biaya parkirnya 3500. Jadi selisih 4 jam itu misalkan masuk jam 1 ini jam 5 ya 3500. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila kurang jelas atau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.